berbulu dengan lidah panjang yang menjulur keluar, lagi duduk di atas kakinya si Nisa sambil tersenyum lebar. Terus dia melotot lagi ke arah si Nisa. Ada deh. Gitu. Nisa langsung waktu itu baca syahadat dan ayat kursi, Wak. Dan gak lama setelah itu barulah tubuh Nisa jadi ringan dan baru bisa ngomong lagi. Langsunglah dia teriak manggil bapak, ya bapak! Dan sejak saat itu Nisa udah gak berani lagi, Wak, tidur di kamar sendirian. Dan beberapa hari setelah itu, Nisa masih sering kerasukan, Wak. Bahkan pada saat di rumah, Nisa ini sering terbangun kemudian tertawa sendirian di malam hari itu. Bahkan masih mencoba mencelakai dirinya sendiri dengan menggoreskan pisau di tangannya. Pernah pada suatu hari, Wak, sepulang sekolah, Nisa ini mendengar ada kayak suara-suara yang menyuruhnya untuk akhiri hidup aja. Dan ternyata si Nisa ini udah mulai terayu loh, Wak, untuk melakukan hal itu berkali-kali bahkan. Jadi memang udah beberapa kali tanpa sadarnya si Nisa ini mau mengakhiri hidupnya. Yang pertama, pada saat si Nisa ini ngelamun lagi, tanpa sadar Nisa sedang berjalan ke tengah jalan raya. Nisa berdiri, Wak, di tengah-tengah jalan dan hampir tertabrak sama mobil yang lagi ngelaju kencang di sana. Dan untung aja mobil itu masih bisa ngerem, Wak, dan Nisa nggak terluka parah. Memang terjatuh tapi nggak terluka parah. Dan untungnya pada saat kejadian juga ada tuh salah satu tetangga si Nisa yang lagi lewat di jalan itu, dan dia ngeliatlah kejadian itu kan. Tetangga itu pun langsung nganterin si Nisa, balik kau, ngapain kau di sini, ngapain kau? Ya aku gak tahu apa-apa tante. Itu yang pertama, Wak. Yang kedua, pada saat si Nisa ini lagi mengendarai motor sepulang sekolah, dia sendirian, tepat jam 5:30 sore lagi itu kan. Nah waktu itu Nisa merasakan lagi bisikan untuk mati, dan Nisa pun tiba-tiba merasakan dingin tuh di bagian perutnya. Dan pada saat Nisa ini melihat ke arah perutnya, kalian tahu Nisa lihat apa? Nisa lihat ada tangan putih pucat melingkar berpegangan di perutnya si Nisa. Jadi macam dipeluk dari belakang gitu loh, ah. Dan tanpa sadar waktu itu Nisa langsung belokin setir motornya secara tiba-tiba. Nisa langsung jatuh terpental cukup jauh sampai ngalamin cedera yang lumayan serius juga tuh di kepala dia sama di belakang belakang badannya lah, dan juga dia mengalami pendarahan pada hidung sama telinga, dan mohon maaf di alat vitalnya juga. Wajah Nisa pun luka, Wak, terseret aspal. Nah warga yang melihat kecelakaan itu pun langsung membawa Nisa ke rumah sakit. Alah. Dan gak cuma saat di luar sekolah aja nih, Wak, ternyata Nisa ini masih sering mengalami hal ganjil di sekolah lagi. Hal ganjil berikutnya adalah pada suatu hari nih, Wak, ya, di sekolah. Nisa ini tiba-tiba diajak oleh salah satu temannya, kita sebut aja namanya Dewi kan, untuk jalan-jalan ke belakang kelas. Waktu memang jam lagi kosong. Nisa jalan ke belakang kelas itu yuk, katanya kan. Nah di belakang kelas itu, Wak, memang ada kayak danau kecil gitu. Nah pas udah mau sampai di danau itu, tiba-tiba Nisa dipanggil sama Pak Kebun sekolah. Nisa, Neng, ngapain kamu sendirian di situ? Balik sini. Nisa bingung lah kan dengan ucapan bapak itu. Lah saya nggak sendirian, Pak, saya sama si Dewi. Sambil dia mau noleh nih ke arah si Dewi yang memang lagi berdiri di belakang dia. Dan pas si Nisa ini betulan noleh ke belakang tuh, Wak, Nisa langsung